Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah, di 10 akhir Ramadan ini kita kembali bersama melaksanakan kajian akhir Ramadan. Harapan kita insya Allah selain melaksanakan iktikaf di masjid, kita juga kemudian memperbanyak aktivitas kita dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada malam ke-22 Ramadan ini, tepatnya hari Kamis tanggal 14 bulan 5, kita bisa kembali bersama melanjutkan kajian akhir Ramadan kita pada hari ini. Alhamdulillah, kemarin kita kemudian sudah mendengarkan pengantar tentang firaq secara umum dari mulai zaman Nabi Adam, kemudian dilanjutkan ke Nabi Nuh, yang kemudian dilanjutkan ke zaman sebelum Islam itu datang dengan adanya Romawi dan Persia. Dengan adanya Romawi yang berada di barat dan di timur pada saat itu, dan Persia yang kemudian berada di sekitar Jazirah Arab pada saat itu. Romawi yang kemudian dikenal dengan adidaya yang berasal dari atau kemudian memiliki akar teologi dari Nasrani, kemudian yang Persia dari Majusi. Ini kemudian telah dibahas kemarin, yang memberikan pencerahan terhadap kita betapa dunia ini kemudian itu harusnya melihat, harusnya kemudian mencatat, harusnya kemudian kita memperhatikan bahwa inilah sejarah yang kemudian ada di dalam Islam. Karena sebagaimana kemarin disebutkan bahwa 80% dari Al-Quran itu adalah sejarah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kemudian diberitahukan kepada manusia betapa sejarah-sejarah manusia sebelumnya itu kemudian telah ada, dan betapa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kemudian sudah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, pertemuan kedua, kita akan membahas tentang bagaimana firaq di dalam Islam. Artinya melanjutkan dari yang kemarin. Sebelum Islam adanya dua adidaya besar, Romawi dan Persia. Bagaimana kemudian setelah Islam datang? Baik, kita sapa dulu pemateri, Pak Ustadz Dr. Azwar Kamarudin, apa sudah bersama kami? Ya, insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Sepertinya ada sedikit gangguan ini di channelnya Ustadz Aswar. Ustadz Aswar, bagaimana kabar? Kalau tidak bagus ini harus ada pemateri pengganti nih, Pak Ustadz Rusdiansyah, insya Allah bisa mengganti nih kalau begini. Oh ya, oh alhamdulillah. Bagaimana kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Fadlan minallahi wa ni'mah. Barakallah fiik, amin ya rabbal alamin. Wa fiikum barakallah.
Itu kopinya sudah ada. Ya kopinya bagi khusus kayaknya bagi Ustaz Rusdiansa saja ini kopi. Tidak bisa sampai ke pemateri dan ke host. Baik, sekedar informasi saya tadi sempat diskusi dengan Ustaz Rahmat. Sepertinya kita ada kendala teknis di bandwidth. Ini beberapa bandwidth yang kemudian ada di Arroyo itu sepertinya agak turun memang. Jadi tidak terlalu selancar kemarin-kemarin. Mungkin ada permasalahan teknis, tapi insya Allah semoga ini tidak mengganggu jalannya diskusi kita nanti nih, Ustadz Aswar. Ustadz Aswar? Itu masalah lagi. Sementara kopinya Ustadz Rusdiansa sudah... Tamuku. Insya Allah. Mudah-mudahan. Oh iya, baik Ustadz. Halo. Ya, ini tadi agak masalah lagi ketika saya tanyakan kabar dan ini ternyata putus lagi. Bisa kedengaran Ustadz Aswar? Ya, kedengaran. Alhamdulillah. Baik, silakan Ustadz dilanjutkan kajiannya. Tafadhol. Baik. Kurang lebih 30 sampai 45 menit. Oke, insya Allah. Terlalu sedikit waktunya, Ustaz. Baik, syukran jazilan Ustaz. Barakallahu fikum. Insyaallah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunyana wa akhrana. Salatan wa salaman ala sayyidil abrar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, rahimallahu alaikum rahmatan wasi'atan wa asallahu an yuwaffiqana daiman fi ta'atihi wa yujannibana daiman fi ma'asihi. Saya kira mau di sini. Hatta insyaallah nastati'a an na'budallah subhanahu wa ta'ala bisyaklin jayyidin wa bisyaklin kamalin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaallah pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita, bincang-bincang sedikit tentang sekte-sekte atau pemikiran-pemikiran akidah yang ada di dalam Islam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas masalah mulai dari sebelum Nabiullah Adam diciptakan dan setelah diciptakan, kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita berupa kisah-kisah umat-umat terdahulu, sehingga kita dapat mengetahui secara pasti bagaimana perjalanan umat terdahulu di dalam mendakwakan, dan di antara atau kebanyakan daripada nabi-nabi terdahulu ini mereka mendapatkan tantangan dalam dakwanya, dan di antaranya ada yang melakukan pembangkangan, dan kita mengatakan bahwasanya agama-agama yang ada sekarang ini semuanya itu mau tidak mau pasti ada hubungannya dengan risalah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, akan tetapi kita tidak bisa mengetahui secara pasti karena kenapa? Karena kita tidak mempunyai riwayat. Kita tidak mempunyai riwayat ke sana, akan tetapi sebuah kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa peninggalan-peninggalan sejarah yang ada sekarang ini, begitu pula agama-agama yang muncul sekarang ini, itu tidak lepas daripada hikayat atau tidak lepas daripada cerita-cerita yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai sekarang bisa kita baca. Machu Picchu misalnya yang ada di Peru, kemudian Petra yang ada di Ordon, Yordania, itu kita mengatakan bahwasanya itu ada hubungannya dengan salah satu daripada umat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian di akhir
pembahasan kita kemarin, bahwasanya sebelum Rasulullah SAW diutus, dunia ini atau bumi pada saat itu, dunia pada saat itu dikuasai oleh dua negara adidaya, dan kedua negara ini yang memiliki an-nufudh, yang memiliki memiliki pengaruh terhadap pemikiran-pemikiran di dunia. Dan mungkin sedikit kembali kita mungkin jelaskan bahwasanya yang membedakan antara keduanya, kalau orang-orang Persia itu mereka sangat orang-orang Persia ini mereka sangat membanggakan pakaian, makanan, dan segala kemewahan-kemewahan mereka. Nah, dan itu yang mungkin ini yang banyak diwariskan di orang-orang timur, ya kan? Yang banyak diwariskan di orang-orang timur, pakaian, dan makanya ketika ada utusan dari Rasulullah SAW untuk membawa surat Rasulullah SAW pada Malik Kisra, itu utusan ini direndahkan. Kenapa? Karena memakai pakaian biasa-biasa saja. Akan tetapi utusan ini tidak pernah gentar dan tidak pernah tunduk dengan Malik Kisra, sehingga membuat Malik Kisra pada saat itu marah dengan dia. Ketika datang tidak pernah menundukkan, dan ketika diminta suratnya, dia mengatakan pesan dari Paris memberikan surat ini kepada Adin, tidak boleh lewat perantara, sehingga membuat kegentaran terhadap mereka. Di riwayat yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Tarikh Al-Huqbah Minat Tarikh, itu dijelaskan bahwasanya di kesempatan lain ada yang Kisra ini, karena ada, sebagaimana kemarin kita jelaskan, ada negeri-negeri kecilnya. Ketika diutus ke tempat tersebut, ini masuk ke dalam ruangannya berkuda. Kemudian setelah turun, itu segala pernak-perniknya yang terbuat dari sutra itu diambil sebagai tempat pedang, sehingga banyak yang robek. Artinya apa? Artinya di sini kalau kita lihat bahwa yang sahabat-sahabat yang diutus kepada mereka, kepada negara super adidaya ini, mereka semua tidak ada yang gentar. Dan Rasulullah SAW mengirimi surat terhadap dua negara adidaya superpower ini secara langsung. Kalau bahasanya sekarang, ini dikirimi satu ke Cina, atau ke Rusia, yang satunya lagi dikirimkan ke Amerika. Kemudian dikatakan akan selamat. Kira karena ke negara-negara ini mengundang perang, ya kan? Kita mengatakan bahwasanya itu mengundang perang. Makanya itulah yang terjadi dahulu. Nah, dan diantara selain daripada dua negara adidaya ini, ada juga negara-negara kecil yang memiliki pengaruh. Seperti apa? Seperti Mesir, ada Muqawqasnya. Muqawqas orang yang menjadi pemimpin Koptik, Kristen Koptik di sana. Baik. Nah, selanjutnya ketika Rasulullah SAW diutus, ke negara-negara kita kenal bahwasanya orang-orang yang sangat, yang lain tidak mau tunduk. Nah, makanya dulu mereka memiliki namanya Al-Mala, itu perkumpulan para
kabilah-kabilah ketika fi asri Nabi sallallahu Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tadi Ini keluar. betul, ini saya katakan tadi, bandwidth-nya sekarang agak turun. Jadi di di keterangan ketika Ustadz bicara itu low bandwidth. Mungkin ada kendala teknis. Baik. Baik, silakan. Kita lanjutkan. Tidak bisa Mi keluar muka tak kalau begitu? Tidak bisa, Mi. Oh gitu. Ya, silakan dilanjut. Ya, itu dulu saya usahakan bagi bisa kah? Biasanya, tapi biasanya tidak mau. Ini harus keluar dulu. Tidak apa-apa kalau saya keluar dulu. Ya, silakan keluar dulu Ustaz. Karena tidak bagus juga kita mendengarkan pembicaraan kalau tidak ada orang ini kelihatan. Oke, sebentar. Ya, silakan Ustaz Rusdiansa dulu. Siapa tahu ada yang mau disampaikan Ustaz. Sambil menunggu Ustaz Aswar ini. Apa tuh yang mau disampaikan nih? Iya, silakan. Adakah? Berapa kopi yang tersedia di sana ini? Banyak. Gulanya habis. Kopi pahit mami nih. Oh begitu. Jadi yang tadi ambil kopi ke sana, aman Ji? Masih ada Isi sendiri gula. Oh, Allahu Akbar. Oh ya, bagi warga Argentina kami menyampaikan bahwa sebagaimana disampaikan, insya Allah kita di masjid itu sudah menerima menerima zakat fitrah. Jadi silahkan bagi para warga sekalian yang mau menyalurkan zakat fitrahnya di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, itu kemudian silahkan disampaikan, silahkan dibawa ke masjid. Kemudian setelah disimpan di masjid, silahkan sampaikan ke Ustadz Maulana untuk kemudian diterima. Jadi insya Allah ini sudah kemudian berjalan beberapa hari, dan untuk malam ini alhamdulillah saya dengar beberapa panitia itu sudah melakukan penimbangan beras untuk zakat fitrah untuk dibagikan. Jadi ini untuk memudahkan juga saya kira bagi pengurus atau petugas atau kemudian teman-teman yang melaksanakan ini, agar supaya nanti tidak berkumpul di akhir Ramadan. Kalau berkumpul di akhir Ramadan, kita nanti agak kesusahan atau panitia agak kesusahan untuk menyalurkan zakat fitrah tersebut. Kalau kita cicil dari sekarang, itu kemudian bisa dilaksanakan. Baik, silakan ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, warga Geri Arroya atau kemudian ada keluarga yang mau menyampaikan zakat fitrahnya di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Ustaz Rahmat? Berapa 3 kilogram ya? Atau bagaimana kemarin? Halo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Saya ini lagi ya, bahwa tadi untuk zakat fitrah silakan dikumpulkan bagi yang mau mengumpulkan. Silakan konsultasi dengan Ustaz Rahmat atau Ustaz Maulana berapa orang per keluarga. Sebenarnya kan sudah ada ketetapannya, tapi untuk lebih pastinya silakan kemudian menghubungi beliau. Baik Ustaz Aswar, silakan dilanjut. Fadhal Ustaz. Baik, kita lanjut. Jadi setelah Rasulullah SAW diutus dan orang-orang Arab ini menerima pada pertama kali kita mungkin telah membaca sejarah bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat-sangat sulit untuk berdakwah. Karena kenapa? Karena memang seperti itu tabiatnya orang Arab. Tabiatnya orang Arab seperti itu. Akan tetapi ketika orang Arab ini telah memegang sebuah perkataan dan mereka menganggap benar, maka mereka
orang Arab itu rela mati untuk mempertahankan hal tersebut. Sebenarnya kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW lebih 10 tahun, sekitar 12 tahun atau 13 tahun berdakwah di Mekah, itu pengikutnya hanya sekitar 80 orang. Bagaimana Rasulullah SAW sangat-sangat kesulitan untuk mengajak mereka. Kenapa? Karena tabiatnya orang Arab memang seperti itu. Kemudian karena dengan tabiat inilah begitu pula dengan adanya asimilasi terhadap dunia luar, maka nantinya ada banyak sekte-sekte pemikiran yang muncul di tubuh Islam itu sendiri. Jadi ada yang muncul di tubuh Islam, ada juga yang muncul di luar Islam. Nah, sebagaimana kemarin yang kita jelaskan bahwasanya di Persia misalnya ada Zarathustra, ada Almani dan ada Mazdak, itu merupakan firqah-firqah yang ada yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan Islam. Karena kenapa? Karena mereka sudah ada sebelum Islam. Begitu pula para firqah-firqah yang ada yang intinya adalah mereka mendakwakan filsafat. Ya, mereka seperti orang-orang Romawi. Makanya mereka sangat tafakhur. Mereka membanggakan hal tersebut. Nah, makanya kalau kita lihat sampai sekarang, bagaimana cirinya antara orang Timur dan orang di Barat itu masih kental sampai sekarang. Nah, orang Timur mereka yang dibanggakan adalah mazhar, penampakan ininya, penampakan jasmaninya dan lain sebagainya. Kalau orang-orang Barat itu yang mereka senantiasa tampilkan adalah cara berpikir mereka. Karena kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya itu adalah merupakan kebanggaan kita dari dulu. Kebanggaan mereka dari dulu. Akan tapi kalau di orang-orang di Timur ini meskipun ada, akan tapi tidak sama seperti yang dibangga-banggakan oleh orang Barat. Nah, kemudian ketika Islam ini sudah masuk berasimilasi di tengah kaum muslimin, maka ada syubhat. Halo? Kedengaran? Ya, kedengaran. Mantap. Silakan lanjut. Banyak syubhat yang muncul di tengah kaum muslimin. Dan dikatakan di dalam beberapa kitab, utamanya di dalam kitabnya Al-Mihal wal Nihal oleh Syehristani, bahwasanya syubhat yang pertama yang muncul di kalangan kaum muslimin ketika Rasulullah SAW masih hidup, ini juga yang akan nantinya menjadi syubhat yang ada di akhir zaman terhadap kaum muslimin. Apa syubhat itu? Syubhat ini adalah kekufuran dan kemunafikan. Kekufuran dan kemunafikan Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Asy-Syahristani mengatakan syubhat yang pertama kali muncul di tengah kaum muslimin ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, dan ini pula lah yang nanti yang akan menjadi syubhat yang akan banyak menimpa kaum muslimin di akhir zaman. Di akhir zaman, mereka Imam Asy-Syahristani mengatakan bahwasanya syubhat yang pertama muncul itu pula nanti akan muncul di akhir zaman. Itu pula nanti akan muncul di akhir zaman, dan ketika akhir zaman ini muncul, itu akan lebih daripada wallahu alam. Kita tidak bisa memberikan justifikasi apakah sekarang kita sudah masuk akhir zaman atau tidak, akan tetapi secara tidak langsung atau secara langsung kita sudah melihat tentang kemunafikan, begitu pula pembangkangan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah pasti ini sudah muncul dan bisa kita rasakan efeknya sekarang ini. Wallahu alam apakah sekarang sudah masuk akhir zaman, karena kenapa? Karena kita tidak bisa memberikan sebuah justifikasi. Kita cuma bisa mengatakan bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW cuma memberikan kepada kita sifat. Rasulullah SAW tidak memberikan kepada kita ketentuan bahwasanya akan terjadi pada waktu ini. Nah, makanya kalau ada
kajian-kajian yang seperti ini itu bisa diterima dan bisa juga tidak diterima. Baik. Lanjut bahwasanya ini kekufuran dan kemunafikan ini yang pertama kali muncul. Nah, sebagaimana kita kenal bahwasanya ketika Rasulullah SAW hijrah, orang-orang munafik juga banyak sekali di sekitar Rasulullah SAW. Sampai-sampai kan kita melihat sejarah bahwasanya mereka mendirikan masjid yang namanya Masjid Dirar. Masjid Dirar yang yang ada di dekat Masjid Quba. Kalau Masjid Quba yang pernah ke Madinah, itu ada Masjid Quba di luar agak ke luar sedikit dari Masjid Nabawi, dari kota Madinah. Dan di sinilah pertama kali Rasulullah SAW muncul ketika hijrah. Dan sholat pertama kali di sini, kemudian dijadikan sebagai masjid dan namanya Masjid Quba. Di depan Masjid Quba dulu ada masjid yang sangat megah sekali, dibangun oleh orang-orang munafik. Dibangun oleh orang-orang munafik. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya la masjidun ussisa 'alat taqwa dan seterusnya, itu Rasulullah SAW mengetahui bahwa ternyata ini dibangun oleh orang-orang munafik, sehingga Rasulullah SAW merobohkan masjid tersebut. Karena kenapa? Karena tidak dipakai untuk salat, akan tapi dipakai saja sebagai tameng supaya mereka tidak diganggu, supaya mereka tidak bisa diendus oleh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik, hal ini juga banyak sekali yang terjadi. Seperti misalnya hadisnya Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah yang mana ini seorang munafik. Seorang munafik yang ada seorang munafik yang bertanya sama Rasulullah SAW, langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan apa? Ya'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil. Fa innaka lam ta'dil. Berbuat adillah katanya wahai Muhammad, karena sesungguhnya kamu ini belum berbuat adil. Ini kalau di dalam rukun iman, rukun keimanan, ini artinya bahwasanya dia mengeluarkan dirinya daripada keimanan terhadap Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena ucapan-ucapan seperti ini tidak akan diucapkan oleh kaum muslimin yang ikhlas. Dia mengatakan, adil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad. Fa innaka lam ta'dil. Kemudian Rasulullah SAW membalas bahwasanya illam a'dil faman ya'dil. Jika saya ini tidak berbuat adil, maka siapa yang berbuat adil? Siapa yang berbuat adil? Nah, makanya ini merupakan di antara penampakan syubhat-syubhat yang muncul ketika pertama kali Rasulullah SAW diutus. Dan dari sinilah jika bakalnya orang-orang yang membenci Islam itu ada sampai kemudian nanti muncul ketika Rasulullah SAW wafat. Nah, muncul ketika Rasulullah SAW wafat. Mereka menampakkan diri secara terang-terangan dan lain sebagainya. Begitu pula sama seperti yang dikatakan dalam difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika terjadi perang Uhud. Ini sebagaimana dijelaskan para orang munafik ini mengatakan hal lana minal amri min syai'. Apa keuntungannya katanya kita di sini berperang dengan orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, ya kan? Apa keuntungan kita? Makanya ketika telah terjadi perang dan Rasulullah SAW pada saat itu secara de facto dikalahkan oleh kaum Quraisy pada saat itu, mereka orang-orang munafik ini bersama dengan Rasulullah SAW. Akan tapi kalau mereka berpisah dengan Rasulullah SAW, maka mereka mengolok-olok lagi sebagaimana yang ada pada awal surah Al-Baqarah, memperolok Rasulullah SAW. Mereka halana min amri min syai'. Apa keuntungannya kita? Ini orang-orang munafik. Nah, jadi inilah merupakan syubhat yang pertama kali. Makanya sangat diwanti-wanti kaum muslimin supaya tidak ada dalam diri kita sifat kekufuran dan sifat kemunafikan. Sifat kekufuran dan sifat kemunafikan. Karena kenapa? Karena ini merupakan Rasulullah SAW hidup, mereka melihat Rasulullah SAW ini sudah ada. Nah, dan dikatakan Imam Asy-Syahristani mengatakan bahwasanya
ini nanti yang akan banyak kita dapatkan. Banyak kita dapatkan di akhir-akhir zaman. Dan sepertinya orang-orang yang seperti ini sekarang sudah sudah kita rasakan sampai orang-orang yang dikatakan high level, mereka juga kadang-kadang menyembunyikan hal-hal ini, kadang-kadang sifat-sifat sama seperti sifat-sifat kekufuran, membantah atau tidak mau mengambil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kemunafikan, seakan-akan menerima akan tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak menerima. Allah Subhanahu wa taala tahu itu semua. Oke, itu yang terjadi. Dan inilah nantinya yang akan menimbulkan goncangan di dalam kaum muslimin itu sendiri. Kemudian pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak sudah sakit dan sakitnya ini nantinya akan dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mati, itu banyak sekali lagi terjadi perbedaan-perbedaan. Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terjadi sehingga Sehingga perbedaan ini nantinya yang akan membawa sekte-sekte pemikiran. Sekte-sekte pemikiran. Karena kenapa? Karena ada di antara hal-hal di dalam akidah yang tidak dijelaskan secara terperinci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian kaum muslimin ingin mengetahui hal tersebut. Seharusnya ada yang tidak perlu dipikirkan, maka mereka memikirkannya. Seharusnya hal tersebut berada di luar daripada jangkauan akal. Nah, kalau kita mengatakan bahwasanya orang berpikir itu harus sesuatu yang diindra, karena kalau sesuatu yang tidak diindra maka tidak bisa dipikir. Nah, maka di antara kaum muslimin yang ada mungkin cikal bakalnya atau mendapatkan bisikan-bisikan daripada orang-orang munafik yang hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga seterusnya, maka mereka inilah nantinya akan membuat sekte-sekte pemikiran utamanya dalam masalah akidah. Nah, kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak meninggal, itu banyak sekali lagi terjadi perbedaan-perbedaan. Dan perbedaan yang pertama kali yang muncul ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah di akhir hayatnya, sudah meninggal, yang pertama adalah ikhtilaf ijtihadiyah. Perbedaan ijtihad yang muncul, perbedaan dalam memahami maksud yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta tinta dan kertas. Beliau mengatakan, "Ituni bidawatin wa kertasin." Datangkanlah kepada saya dawat dan kertas. Dawat. Kalau kita orang Indonesia tahu dawat kan? Dawat. Ini sebenarnya asalnya dari bahasa Arab. Dawat. Ituni bidawatin. Datangkan kepada saya dawat wa kirtasin. Saya akan menulis kepada kalian kitaban, sebuah kitab yang mana kalau kalian mengambil kitab tersebut, kalian tidak akan lantadillu. Kalian tidak akan tersesat. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sahabat pada saat itu mereka memiliki berbagai macam asumsi. Sampai Umar bin Khattab mengatakan tidak usah bawakan. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini cuma sudah merasakan sakit sekali sama dirinya, dan kita, kata Umar bin Khattab, iktafaina bi kitabillah. Yang dimaksudkan oleh Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bidawatin wa kirtasin, dan hendak menulis kitab itu adalah kitabullah. Dan ada yang mengatakan tidak, kita harus memberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dawat dan kertas. Ini merupakan perbedaan pertama kali yang muncul ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak meninggal. Kemudian perbedaan yang kedua yang muncul, ini sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sahabat meskipun ada perbedaan maka semuanya dikembalikan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikembalikan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada perbedaan, akan tapi biasanya perbedaan itu adalah perbedaan yang bisa ditolerir. Nah, perbedaan yang bisa ditolerir. Kemudian, yang kedua perbedaan yang muncul adalah ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya hendak mengutus ekspansi yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid yang dikenal sangat dicintai oleh Rasulullah SAW.
orang yang sangat dicintai, sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Usama bin Zaid. Makanya digelar dengan hubbu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubbu Rasul. Kalau Usama meminta sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jarang sekali ditolak, kecuali ada satu permasalahan. Nah, nanti terus dulu ke sana. Nah, ini ketika pasukannya Usama hendak diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada akhir hayatnya, banyak di antara tentara yang tidak mau pergi. Kenapa tidak mau pergi? Mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan akhir hayatnya. Kami tidak mau berpisah, jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya. Sedangkan ini diperintahkan sendiri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian perbedaan lagi yang terjadi setelahnya. Jadi inilah nantinya merupakan cikal bakal munculnya sekte-sekte dalam Islam. Kemudian begitu pula ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, orang yang pertama tidak menerima perkataan hal tersebut adalah Umar bin Khattab. Sebagaimana dalam ini sudah diberikan sahabat lagi yang menyampaikan kepada Umar bin Khattab tentang kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Umar bin Khattab mengatakan apa? Di tangannya ada pedang. Kemudian mengatakan, "Lau qala wahidun inna Muhammadan qad mata laqataltuhu la adribu unqahu bis-saif." Seandainya katanya kalau ada satu orang di sini yang mengatakan bahwasanya Muhammad itu meninggal, maka saya katanya akan memenggal lehernya. Jadi diterima sama Umar bin Khattab. Kemudian yang menerima pertama kali siapa menerima? Kalau Abu Bakar, karena beliau adalah orang yang lembut hatinya. Lembutnya Abu Bakar, lembut hatinya akan tetapi tegas. Sama dengan Umar. Kalau Utsman itu pemalu. Kalau Ali bin Abi Thalib sebagaimana dijelaskan bahwasanya Abi bin Thalib itu sedikit kalau orang lihat dari luar dia mengatakan itu sedikit sombong, tapi sebenarnya bukan sombong, kan tapi begitu memang perawakan daripada Ali bin Abi Thalib. Maka itu pula lah yang nantinya yang menjadi kenapa ketika sampai pada sebuah kaum muslimin memilih sampai pada dua pilihan setelah Umar meninggal, Utsman atau Ali. Utsman atau Ali. Maka yang mempersiapkan untuk membaiat khalifah ini bertanya sama Utsman bin Ali, bagaimana kalau ada sesuatu yang telah diputuskan oleh Umar dan Abu Bakar. Utsman mengatakan yang sudah diputuskan oleh Umar dan Abu Bakar, saya akan mengambilnya dan saya jadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Ketika ditanya oleh Ali, tidak. Katanya saya juga akan memiliki sebuah pandangan, maka saya akan mengambil pandangan saya. Nah, makanya setelah itu para sahabat ini mengatakan yang paling cocok ini untuk menggantikan Umar adalah Utsman. Sebagaimana juga kita kenal bahwasanya Ali sifatnya Ali yang begitu sampai semua sahabat sepakat pada satu permasalahan, cuma satu orang saja yang tidak setuju, Ali bin Abi Thalib. Tentang permasalahan apa? Tentang permasalahan kalau ada hewan yang hamil, maka penjualannya itu ikut dengan penjualan ibunya, tidak boleh dipisah. Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak, harus dipisah sendiri. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib nantinya juga teraja menarik kembali ucapannya. Baik, kenapa dari ke sana lagi? Oke, kembali kita ke syubhat atau perselisihan yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah di mana Rasulullah SAW dimakamkan. Itu terjadi lagi perbedaan pendapat, meskipun nantinya sampai pada suatu kesimpulan. Ketika ada seorang sahabat yang memberikan sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, di mana orang-orang Mekah pada saat itu, ahlu Makkah, menginginkan Rasulullah SAW dikirim ke Mekah. Kenapa? Mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW di sini tempatnya pertama kali berdakwah dan di sini
tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus dikembalikan ke sini. Akan tetapi ada seorang sahabat yang memberikan riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya al-anbiya'u yudfanuna haitsu yamutun. Para nabi-nabi itu dimakamkan, dikuburkan di mana mereka meninggal. Maka karena beliau meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau dikubur di kabarnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kelima, nah ini yang perlu. Ya, kenapa? Apa itu? Perbedaan yang muncul adalah perbedaan tentang imamah, perbedaan tentang khilafah. Dan ini dikatakan bahwasanya a'zamu khilafil ummah. Ini yang menjadi perselisihan umat yang paling besar pada saat itu. Dan setelahnya, katanya di mana al-imam ini, sebagaimana kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ini Umar dan Abu Bakar sama Ali itu ada di tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Akan tetapi ketika Abu Bakar mendengarkan bahwasanya orang-orang muhajirin berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, untuk mencari pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar pergi ke sana. Pergi, jadi dari kamarnya Aisyah ke Saqifah Bani Sa'idah itu ada sekitar 300 meter. Ada sekitar 300 sampai 500 meter. Ke Saqifah Bani Sa'idah itu ke sana. Untuk apa? Untuk memberikan penjelasan atau untuk bergabung dengan mereka, bagaimana nanti siapa yang seharusnya nanti dipilih. Nah, di tengah perjalanan didapatkan Umar bin Khattab dan diajak ke sana. Yang tinggal untuk mengurus jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang mengurus jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sampai di sana, ternyata kaum muhajirin ini sudah membaiat Sa'ad bin Ubadah. Ketika Abu Bakar dan Umar datang, beliau mengatakan, jangan dulu. Ini kenapa kalian mengangkatnya? Sedangkan ini tidak ada dari orang-orang Ansar yang datang. Tidak ada. Dalam perjalanannya ke sana, Abu Bakar mengajak Umar dan beberapa orang kaum Ansar ke tempat tersebut. Kenapa tidak? Kemudian terjadi perdebatan alot antara Muhajir dan Ansar, sampai pemuka daripada kaum Muhajir pada saat itu yang mau membaiat Sa'ad bin Ubadah mengatakan, minna amir wa minkum amir. Bahwasanya kalau begitu kita orang Madinah, katanya orang Muhajir ini akan mengangkat Amir Sa'ad bin Ubadah. Kalian juga angkat, terserah kalian. Nah, kemudian terjadi musyawarah yang alot sampai di antara yang melakukan musyawarah ada yang mengatakan bahwasanya al-a'immatu min Quraisyin. Nah, bahwasanya a'immah itu yang berhak memimpin adalah min Quraisy. Yang kita jadikan sebagai syarat afdaliyah, ya kan? Kalau ada orang sama-sama, maka yang dijadikan sebagai syarat afdaliyah itu adalah yang dari Quraisy atau dari Bani Hashim. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya kami ini nahnu umara wa antum muzara. Nahnu umara wa antum muzara. Di dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ini itu senantiasa ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya yang dijadikan sebagai umara itu adalah orang Quraisy dan dijadikan sebagai wuzara, jadi wazir, wazirnya adalah orang-orang muhajirin. Nah, dan setelah hadis sepakat bahwasanya yang diambil sebagai khalifah pada saat itu adalah Abu Bakar. Ini terjadi sebagaimana yang kita ketahui sejarahnya bersama, bahwasanya ini terjadi itu 2 hari 3 malam
ya kan? 2 hari 3 malam baru sampai pada sebuah kesimpulan. Nah, makanya dikatakan bahwasanya ini, dan nanti dibahas kenapa ini menjadi pembahasan akidah dan tidak menjadi pembahasan pembahasan fikih. Nah, kalau kita membawa pembahasan ini ke dalam pembahasan fikih, ya, bukan membawanya ke dalam pembahasan akidah. Karena kenapa? Karena ulama-ulama Syiah ini membawa hal ini ke dalam masalah akidah. Karena kenapa? Mereka mengatakan bahwasanya al-imamah itu nassan. Al-imamah nassan. Kalau mengatakan nas, maka itu harus ada nas secara sharih yang ditunjukkan. Kalau ada nas secara sharih ditunjukkan, maka itu menjadi min usuluddin. Makanya orang-orang Syiah menjadikannya sebagai rukun iman. Nah, karena kenapa? Karena mereka insyaallah nanti akan dibahas di dalam pembahasan di tempatnya. Kemudian selanjutnya menjadi perbedaan juga adalah kewarisan. Harta yang ditinggalkan Rasulullah SAW. Fatimah pada saat itu ingin mengambil harta Rasulullah SAW yang ditinggalkan Rasulullah SAW. Akan tetapi sebagian mengatakan jangan. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat yang mengatakan nahnu ma'asyirul anbiya la nurathu ma taraknahu sadaqah, bahwasanya kami ini para nabi itu tidak mewariskan apa-apa. Apa yang kami tinggalkan itu akan menjadi sedekah. Sehingga semua harta yang ditinggalkan Rasulullah SAW meskipun tidak seberapa itu tidak diwariskan, akan tapi dijadikan sebagai sedekah. Kemudian perselisihan terjadi. Jadi ini perselisihan yang terjadi merupakan cikal bakal nantinya sehingga muncul sekte-sekte pemikiran. Kemudian ada perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam memerangi orang yang ingkar zakat. Kemudian perbedaan pendapat juga ketika Abu Bakar menunjuk secara langsung Abu Bakar. Kenapa? Di sini juga yang menjadi nanti perbedaan. Apakah khilafah, apakah al-imam itu bin nas atau bil ittifaq? Bin nas atau bil ittifaq. Abu Bakar secara langsung menunjuk. Akan tapi ketika kaum muslimin protes, banyak yang protes, Abu Bakar pada waktu yang sedang sakit, Abu Bakar tidak menarik pendapatnya. Dan beliau mengatakan bahwasanya nanti kalau saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhanku, bagaimana kamu meninggalkan umatmu? Maka Abu Bakar mengatakan, maka saya akan mengatakan kepada Rabbku bahwasanya saya meninggalkan orang terbaik bagi mereka untuk mengurus urusan mereka. Nah, dengan kata-kata Abu Bakar ini maka sahabat pada saat itu atau kaum muslimin pada saat itu menerima apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Kemudian selanjutnya muncul lagi perbedaan pendapat kaum muslimin ketika Umar bin Khattab wafat. Karena kenapa? Mereka melakukan musyawarah dan terjadi banyak perbedaan pendapat. Sampai dibayatlah Utsman bin Affan. Sampai dikatakan kalau mau melihat pemilihan yang sangat langsung pada saat ini adalah pemilihan yang sama seperti sekarang pemilihannya Utsman, di mana pada saat itu ahlul ahli wal aqdi mendatangi satu-satu rumahnya penduduk, diketuk-ketuk. Bagaimana ini? Dia diminta pendapatnya. Itu yang terjadi pada saat itu. Ya kan? Kalau sekarang orang semua diminta untuk datang ke TPS. Ketika dulu para ini mereka yang datang ke rumah-rumah penduduk. Satu-satu diketuk-ketuk. Diminta pendapatnya tentang siapa yang bisa diangkat sebagai khalifah setelah Umar bin Khattab. Kemudian setelah Utsman bin Affan wafat, diangkatlah Ali bin Abi Thalib. Dan setelah mereka semua sepakat dan terjadi lagi perselisihan. Nah, di mana kita kenal bahwasanya ada 2 orang sahabat yang keluar dari barisan Ali, yaitu Talha bin Abdullah dan Az-Zubair bin Awam. Nah, sehingga nantinya terjadi perang Jamal. Kalau mau
apa namanya, kalau ikhwah fillah sekalian ingin mengetahui secara rinci, bisa dilihat hukbah minat tarikh. Di situ dijelaskan bahwasanya sebenarnya yang terjadi pada antara Talha, Zubair dan Ali bin Abi Thalib itu bukanlah merupakan permusuhan. Bukan merupakan permusuhan. Akan tetapi dan begitu pula Az-Zubair bin Awam kepada Ali bin Abi Thalib, dan perang yang terjadi ini, perang terjadi di perang Jamal sehingga terjadi peristiwa At-Tahkim, itu dikatakan di situ bahwasanya itu merupakan kompor-kompor dari oleh cikal bakal menjadi orang Khawarij. Kenapa? Pada itu antara pasukannya Ali dan pasukannya Zubair belum ketika mereka ingin tidur malam-malam, katanya Zubair bin Awam sama Talha bin Zubair tidak berada di tempat. Akan tetapi ada orang yang melakukan kompor-kompor, apalagi istilahnya itu, melakukan provokasi. Dengan apa? Ada yang membunuh sekitar 10-an, beberapa orang dari pasukannya Ali. Kemudian orang ini meninggal, lari dari tempat tersebut. Sehingga apa? Sehingga ketika bangun, satu-satunya pasukan yang dituduh adalah pasukannya Talha dan Zubair. Pada saat itu Talha bin Zubair tidak berada di tempat. Dan ketika terjadi peperangan, tidak usah terlalu jauh ke situ kayaknya, karena apa namanya, kita ini nantinya masih banyak sebenarnya ini. Kita nantinya akan fokus saja nanti pada munculnya sekte-sekte. Kemudian yang menjadi juga perselisihan adalah khilafah yang terjadi antara Ali dan antara Muawiyah di Syam, ya kan? Dan di situ lagi-lagi dijelaskan bahwasanya Muawiyah sebenarnya Muawiyah tidak mau mengambil kekhilafahan. Akan tetapi dia cuma ingin kejelasan tentang status pembunuhan Utsman bin Affan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Muawiyah ini adalah orang terdekatnya Utsman bin Affan, dan beliau diangkat menjadi wali di Syam oleh siapa? Oleh Utsman bin Affan. Makanya hubungan antara keduanya itu sangat kuat dan juga menjadi keluarga terdekat Utsman bin Affan. Sebagaimana ada riwayat yang mengatakan bahwasanya saya ini tidak mau mengambil khalifah. Khalifah adalah Anda. Akan tetapi saya cuma mau, kenapa tidak mau tunduk kepada Ali? Karena kenapa? Karena karena Muawiyah ingin mendapatkan kejelasan. Tentang kematiannya Utsman bin Affan. Akan tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan jangan. Karena kenapa? Karena kalau ini diungkit, maka akan terjadi peperangan besar di antara kaum muslimin. Sehingga kalau kita lihat, setelah Muawiyah juga naik menjadi khalifah, itu juga tidak langsung mengusut kematiannya Ali. Kenapa? Muawiyah pada saat itu baru paham bahwasanya inilah situasi Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah. Makanya itu yang terjadi antara keduanya. Kemudian di waktu Ali juga ini muncul orang-orang Khawarij. Dan ahli sejarah, begitu pula ahli-ahli syarah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ali sebagai seorang khalifah itu sebenarnya adalah beliau itu hak, beliau itu berada dalam kebenaran. Semua keputusan Ali itu sudah diambil berdasarkan prosedur, berdasarkan nas-nas syarak sebagai seorang pemimpin negara. Akan tetapi pada zamannya muncul orang Khawarij yang tidak senang. Utamanya ketika terjadi at-tahkim, arbitrase, terjadi at-tahkim antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Di sinilah mulai muncul
zamannya Ali mulai muncul banyak sekte-sekte Islam. Muncul Khawarij. Pada saat itu banyak sekali dari orang-orang Khawarij yang merupakan pemuka kabilah juga. Itu muncul sebagai pemimpin. Mengatakan bahwa kita tidak usah tunduk sama Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka mengatakan kita keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Seperti siapa? Seperti Al-Ash'ath bin Qais. Begitu pula Mas'ud bin Fadaki wa Zaid bin Hasan. Ini semua merupakan pentolan-pentolan daripada Khawarij pada zaman Ali bin Abi Thalib. Itu yang muncul. Kemudian pada zaman ini juga ini muncul Khawarij. Pada zaman Ali juga muncul orang-orang yang begitu mengkultuskan Ali, sehingga nantinya mereka dikenal dengan Alawiyin. Inilah yang merupakan cikal bakalnya orang Syiah. Muncul Al-Gulat, orang-orang yang memandang secara di luar nalar kaum muslimin dalam mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, seperti Abdullah bin Sabah. Nanti Abdullah bin Sabah ini pengikutnya dinamakan dengan As-Sabaiyah, dan ini pula lah yang menjadi seorang provokator pada zaman Utsman bin Affan. Karena kenapa? Karena dia ada pada saat itu kan tinggal Utsman bin Affan sama Ali bin Abi Thalib. Dia menginginkan Abdullah bin Sabah ini menginginkan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, bukan Utsman bin Affan. Makanya ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, maka Abdullah bin Sabah itu melancarkan pemikiran-pemikiran yang ada pada saat itu yang sangat mengkultuskan Ali. Dan dari sini nantinya muncul sebuah golongan yang sangat mengkultuskan Ali. Pada saat itu. Dan dari kedua golongan inilah nantinya jadi ada yang keluar dari Ali, kemudian ada yang sangat mengkultuskan Ali, dan kita kenal juga ada yang masih bersama dengan Al-Jamaah, masih bersama dengan Jamaatul Muslimin. Maka ini ada tiga golongan yang muncul pada saat itu. Khawarij, kenapa? Karena dia tidak mau menerima apa yang katakan sebagai tahkim. Mereka mengatakan inil hukmu illa lillah, bahwasanya berhukum itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berhukum sama orang. Artinya apa? Mereka menolak yang namanya at-tahkim. Mereka menolak yang namanya bahwasanya orang boleh memutuskan perkara. Makanya ini perlu diketahui bahwasanya Al-Khawarij ini memiliki, insya Allah nanti akan kita jelaskan, memiliki ciri-ciri tersendiri. Makanya kalau ada orang yang menuduh orang lain, atau menuduh misalnya kita sebagai Khawarijul Asri, sebagai orang Khawarij, apakah sifat Khawarij itu telah dimiliki orang tersebut atau bukan? Nah, ini perlu dikaji secara mendalam. Karena kenapa? Karena kita kadang-kadang ada orang mengatakan bahwasanya orang tidak mau tunduk kepada yang sekarang ini, mereka adalah orang-orang Khawarij. Mereka mengatakan Allahu Akbar, kalimatu haqqin, katanya urida bihil batil. Ya kan? Kalimatu haqqin, kalimat yang hak akan tetapi yang diinginkan kebatilan di dalamnya. Itu orang Khawarij. Akan tetapi berbeda dengan apa yang ada utamanya yang kita dakwakan selama ini. Baik. Dari dua golongan utama ini, dari sinilah dasarnya sehingga muncul sekte-sekte pemikiran di dalam Islam. Sekte-sekte pemikiran dalam Islam. Jadi mulai dari setelah Imam Ali karramallahu wajhah meninggal, mulai muncul. Nah, dari sini muncul perselisihan yang terjadi itu dapat dibagi pada dua perselisihan utama. Yang pertama, ini perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perselisihan tentang imamah. Dan yang kedua adalah
perselisihan tentang masalah al-usul. Nah, makanya perkara-perkara yang mencakup masalah akidah itu dikatakan sebagai permasalahan usuluddin. Usuluddin. Kenapa dikatakan permasalahan usul? Kenapa dikatakan permasalahan usul? Karena permasalahan-permasalahan ini ada di antaranya yang sudah qat'iyud dilalah, diterima sama semua orang, dan ada di antaranya permasalahan yang sebelumnya ketika pertama kali muncul itu ada perdebatan, akan tetapi setelah perdebatan ini kaum muslimin sampai pada satu konklusi mengatakan bahwasannya yang ini yang benar. Nah, ini yang benar, dan ada pemikiran-pemikiran yang tidak diterima. Ya, seperti apa? Seperti pemikirannya misalnya pemikirannya Jamaatul Muslim pada saat itu yang bertentangan dengan pemikirannya Jabariyah dan Qadariyah. Ya, jadi yang diambil apa? Yang diambil adalah pemikiran daripada kaum muslimin yang ada pada saat itu. Baik, mungkin kita sedikit membahas. Sudah berapa jam, Ustaz? Sudah 1 jam 30 menit, Ustaz. Luar biasa penjelasannya. Ya sudah hampir jam 11. Ya memang bila ada panjang. Kenapa cepat sekali? Tapi insya Allah mungkin sedikit dipersingkat itu apa namanya tadi kan terakhir. Tidak insya Allah. Ya. Justru menarik. Setelah 2 perselisihan ini antara imamah dan usul muncullah sekte-sekte. Di situ sedikit ditambahkan ya. Di sinilah nanti yang akan menjadi stresinya dan merupakan inti pengantar sebenarnya. Nah, masih ada sebenarnya nanti, tapi saya tidak tahu apa. Ya, masih mungkin, banyak ini. Insya Allah besok mungkin disambung dengan Mu'tazilah. Karena kebanyakan juga nanti tumpah-tumpah semua. Oke. Ya, tafadhal. Oke. Permasalahan yang meruncing setelah zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada 2 permasalahan utama kaum muslimin pada saat itu. Adalah permasalahan yang pertama adalah permasalahan tentang imamah, dan yang kedua adalah permasalahan tentang masalah usuluddin. Nah, inilah kenapa kalau mencari permasalahan-permasalahan tentang imamah itu banyak didapatkan di buku-buku ilmu kalam, buku-buku akidah, bukan di buku apa namanya, bukan di buku fikih. Meskipun di buku fikih juga ada, akan tetapi tidak sedetail seperti yang dibicarakan dalam permasalahan-permasalahan kita. Kenapa? Karena di sini ulama berbeda pendapat. Ada dua perbedaan utama. Ada yang mengatakan bahwasanya imamah ini ditetapkan dengan al-ittifaq wal ikhtiyar. Ditetapkan dengan al-ittifaq wal ikhtiyar, dengan kesepakatan dan pemilihan. Dan yang kedua ada yang mengatakan bahwasanya imamah ini ditetapkan dengan an-nas. Ditetapkan dengan nas syara'. Kalau ditetapkan dengan nas syara', berarti ada hadis ataukah ada ayat yang menunjukkan bahwasanya siapa yang seharusnya menjadi khalifah atau menjadi imamah setelah Rasulullah SAW meninggal. Nah, ini sudah bisa kita petakan. Yang pertama itu adalah kaum muslimin secara keseluruhan. Nah, makanya kaum muslimin inilah ketika terjadi perbedaan pendapat antara Ali dan Muawiyah, mereka di mana? Mereka di Ali, ya kan? Kebanyakan mereka berada di Ali. Sampai apa? Sampai kita lihat bahwa pasukan yang besar pada saat itu adalah pasukannya Ali. Kemudian setelah Imam Ali meninggal, pindah kepada Al-Hasan, Hasan bin Ali. Tidak sampai 1 tahun, cuma beberapa bulan saja. Saja. Kemudian Imam Hasan ini menyerahkan langsung kepada Muawiyah. Karena kenapa? Imam Hasan mengatakan kalau tidak saya serahkan maka akan terjadi pertumpahan darah. Dan pertumpahan darah katanya ini lebih harus daripada saya katanya memikul beban khilafah ini, dan yang terjadi adalah justru perpecahan di kaum muslimin dan banyak pertumpahan darah, maka saya serahkan saja kepada Muawiyah. Dan setelah diserahkan sama Muawiyah, maka Muawiyah yang pada saat itu menjadi khalifah yang syar'i. Dan disitulah kaum muslimin lagi berkumpul.
Nah, situ kaum muslimin berkumpul. Nah, dari sini dan orang-orang yang tadinya sangat mengkultuskan Ali, itu mereka mengatakan bahwasanya imamah ini bin nas. Nah, maka muncullah sekte Syiah. Nah, dari sini di mana Khawarij? Khawarij berada di antara keduanya. Ini Khawarij ini tidak jelas. Berada di antara keduanya. Mereka kadang-kadang ikut sama kaum muslimin, kadang-kadang juga ikut sama orang-orang Syiah. Mereka ada di tengah-tengahnya. Sehingga apa? Sehingga mereka untuk ikut, mereka akan memberikan sebuah persyaratan bahwasanya kalau syarat kita memenuhi maka kita akan ikut. Kalau tidak maka kita tidak ikut. Kita angkat tangan. Nah, makanya kan mereka dikatakan Khawarij. Antara dua pembagian utama ini. Nah, orang yang mengatakan an-nas, orang mengatakan bahwasanya imamah itu bin nas. Kalau mengatakan an-nas berarti itu ada ada dalilnya. Kalau bukan ayat maka dalilnya itu adalah dalilnya adalah hadis. Ayat bisa saja terjadi, ya kan? Sebagaimana kita kenal bahwasanya orang-orang Syiah al-Imamiyah, mereka itu masih ada surah selain daripada 114 surah. Masih ada surah. Kalau kita lihat itu ada surah, saya lupa namanya, surah Safar, surah apalagi Syahadah dan lain sebagainya. Itu ada surah-surahnya yang katanya cuma diketahui oleh Imam Ali. Dan bisa saja nas yang menunjukkan itu mereka mengatakan cuma ada pada Imam Ali. Orang mengatakan nas ini mereka juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nasnya itu terhadap siapa? Terhadap Hasan dan Husain. Ada yang mengatakan nasnya terhadap siapa? Sebab terhadap Muhammad bin Hanafiyah. Ada yang mengatakan nasnya itu kepada siapa? Kepada Abi Hashim. Ada yang mengatakan bahwa nasnya itu kepada siapa? Kepada Bayan bin Sam'an. Ada yang mengatakan bahwasanya nasnya itu kepada siapa? Kepada Abdullah bin Muawiyah. Nah, itu ada beberapa. Mereka juga ada terjadi perbedaan. Dan perbedaan yang paling besar ada dua. Adalah Ithna Asyariyah dan Ismailiyah. Ithna Asyariyah mengatakan bahwa ada 12 imam yang telah ditunjuk secara nas setelah Rasulullah SAW meninggal. Akan tapi Ismailiyah juga mengatakan iya, cuma mereka berbeda pada imam yang ke-6 atau imam yang ke-5. Insya Allah nanti kita akan bahas. Imam yang ke-6 kalau tidak salah, itu mereka mengatakan bahwasanya yang dinaskan di sini adalah Ismail. Nah, sehingga mereka dikatakan sebagai Ismailiyah al-Batiniyah. Kemudian di samping ini yang menjelaskan tentang imamah, dan kita sudah lihat bahwasanya sudah banyak sekte yang muncul, ya kan? Karena yang mengatakan ittifaq, kemudian ada Khawarij, kemudian mengatakan nas, ini sudah banyak sekali sekte-sekte yang muncul. Masing-masing orang mengatakan Hasan, orang mengatakan Muhammad bin Hanafiyah, orang mengatakan Abi Hashim, orang mengatakan Bayan, orang mengatakan Abdullah bin Muawiyah. Itu semuanya ada sekte tertentu. Sekte tertentu di dalam pembahasan Minal wa Nihal. Kemudian dalam pembahasan masalah usul adalah pembahasan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang disepakati ataukah ada permasalahan-permasalahan yang telah di antara kaum muslimin telah terjadi perselisihan, akan tapi sampai sebuah konklusi bahwasanya ini yang benar, dan semua kaum muslimin pada saat itu telah sepakat semua, maka itu dijadikan sebagai permasalahan-permasalahan usul. Dari permasalahan-permasalahan usul yang muncul ini, di akhir pemerintahan Muawiyah, itu ada beberapa orang yang muncul, yang mendakwakan sesuatu yang berbeda dengan para pendahulunya. Yang antaranya muncul pada saat itu adalah Ma'bad al-Jahni, kemudian Ghailan bin Ghailan, kemudian Yunus al-Aswari. Hampir sama nama saya ini. Yunus al-Aswari. Ya, ini tiga orang yang muncul, dan mereka semua ini yang mengatakan Qadariyah.
yang mengatakan bahwasanya perbuatan manusia itu tidak bisa, tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mereka menolak qadar. Mereka menolak qadar. Artinya apa? Artinya mereka mengatakan bahwasanya qadar yang ada pada benda dan ada pada manusia, baik dan buruknya bukan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Akan tetapi yang menentukan itu adalah akal manusia. Yang menentukan katanya adalah akal manusia. Karena kenapa? Karena kalau yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak perlu nantinya orang itu dihisab. Makanya mereka mengatakan ini tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, murni disandarkan kepada manusia. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya apa yang kita anggap baik itu adalah baik menurut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita anggap, yang akal ini anggap buruk, maka itu juga buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya akal ini bahwasanya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akal bisa sampai ke sana. Nah, makanya mereka dikatakan sebagai al-qadariyah. Dan ajaran-ajaran daripada ketiga orang ini semuanya dikumpulkan, dijahit dan dikeluarkan oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha al-Ghazal. Dia ini dikumpulkan oleh Wasil bin Atha, makanya inilah dikatakan sebagai cikal bakalnya orang Qadariyah dan dikatakan sebagai Mu'tazilah. Kenapa dikatakan sebagai Mu'tazilah? Dulunya Wasil bin Atha ini adalah murid dari Hasan al-Basri. Hasan al-Basri adalah ulama kaum muslimin pada saat itu, ulama kebanyakan kaum muslimin. Akan tetapi beliau i'tizal, beliau uzlah, menarik diri dari ajaran gurunya. Sehingga apa? Sehingga Wasil bin Atha mengatakan al-qadariyah. Begitu pula yang sangat terkenal juga adalah mereka mengatakan ada yang namanya al-manzilu bainal manzilatain, bahwasanya di surga dan neraka nanti ini ada tempat di antara dua tempat. Kalau kita kenalkan ada yang namanya ashabul a'raf, kan? Ashabul a'raf ini di antara neraka dan di antara surga. Akan tetapi pada akhirnya nanti ashabul a'raf ini semuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Ini orang Wasil bin Atha mengatakan ada yang namanya al-manzilatu bainal manzilatain. Makanya keluar daripada dengan adanya dan ini dimasukkan ke dalam masalah akidah. Masukkan dalam masalah akidah bagi mereka. Makanya kalau kita mengatakan bahwasanya ini adalah orang Qadariyah atau ini adalah orang Mu'tazilah, maka semua hal ini akan diambil. Nah, insyaallah penjelasan lanjutnya akan kita bahas bersama. Kemudian Zaid bin Ali bin Husain bin Ali. Zaid bin Ali ini juga berguru kepada Wasil bin Atha. Sehingga apa? Sehingga Zaid bin Ali yang mendirikan mazhab Az-Zaidiyah itu merupakan muridnya daripada Wasil bin Atha. Sehingga apa? Sehingga ada di antara pemikiran Wasil bin Atha yang diadopsi oleh Zaid bin Ali ini, orang-orang Az-Zaidiyah. Kemudian orang Az-Zaidiyah ini di antaranya ada yang tidak sepakat, ada yang tidak setuju, menolak makalah atau menolak ajaran yang dibawa oleh Zaid bin Ali. Mereka lah yang dikenal dengan Ar-Rafidhah. Ya kan? Mereka lah dikenal dengan Ar-Rafidhah. Nah, jadi Syiah itu tidak semuanya Rafidhah. Akan tapi ada memang Syiah yang Rafidhah, ada yang tidak Rafidhah. Seperti Zaidiyah ini tidak bisa digolongkan sebagai Syiah Ar-Rafidhah. Yang masuk dalam golongan Syiah Ar-Rafidhah adalah Ja'fariyah, Ismailiyah, sama Ithna Asyiriyah atau Imamiyah. Mereka adalah orang-orang Ar-Rafidhah yang tidak sepakat dengan makalah yang disampaikan oleh Zaid bin Ali bin Husain.
kesimpulannya ini nantinya yang firak Islam yang muncul itu ada 4. Ada 4 firak utama, firak besar. Yang pertama adalah Al-Qadariyah, yang kedua adalah As-Sifatiyah, atau bisa dikatakan bahwasanya ini mereka adalah yang mewakili kebanyakan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah Khawarij, dan yang keempat adalah Syiah. Nah, di antara As-Sifatiyah ini adalah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah dan lain sebagainya. Dan mereka lah yang banyak dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun semuanya mengatakan diri mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, baik, inti daripada atau konklusi daripada apa yang terjadi di sini sebenarnya itu bermuara kepada hukum akal, bermuara kepada sekte-sekte yang ada ini, yang rata-rata keluar ataukah dikatakan bahwasanya mereka menyalahi usul, perkara-perkara usul yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Itu kenapa? Itu karena mereka menggunakan akal mereka untuk menghukumi sesuatu yang tidak bisa dihukumi dengan akal. Menggunakan akal mereka untuk menghukumi sesuatu yang sebenarnya sesuatu tersebut tidak bisa dihukumi dengan akal. Nah, makanya sampai kedua kesimpulan. Nah, bahwasanya yang pertama adalah hukmul khaliqi fil khalqi. Yang pertama bahwasanya al-khaliq inilah yang akan menghukumi terhadap makhluk. Dan yang kedua dikatakan bahwasanya makhluk ini yang dapat menghukumi al-khaliq. Dan kedua-duanya adalah merupakan menyalahi dari apa yang telah disepakati oleh kaum muslimin secara keseluruhan. Kenapa? Yang pertama, yang kalau al-khaliq menghukumi al-makhluk ini secara pasti, itu adalah orang-orang yang gulu, artinya orang-orang yang terlalu membesar-besarkan sesuatu. Nah, mereka lah masuk dalam Syiah Ar-Rafidhah, sampai-sampai mereka mengatakan at-tanasukhiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam dirinya Ali. Ada juga mengatakan dirinya karamallahu wajhahu. Ada juga mengatakan bahwasanya sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, itu berpindah ke dalam sosoknya Ali. Jadi berpindah dalam sosoknya Ali. Nah, mereka lah orang Rafidhah, sampai-sampai mereka masuk dalam al-mujassimah atau al-musyabbihah. Nah, mereka terlalu mengkultuskan orang sampai memberikan hak pada orang yang sebenarnya orang tersebut tidak memiliki hak untuk hal tersebut. Sampai-sampai mensifatkan orang sama seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kan mereka mengatakan bahwasanya imam yang mereka katakan sebagai imam Itsna Asyariyah dan imam-imam mereka itu adalah orang-orang yang maksum. Maksum, tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah berbuat dosa. Itu mereka terlalu membesar-besarkan. Kemudian yang mengatakan bahwasanya akal ini bisa menghukumi semua atau bisa menggambarkan sifat-sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada taksir, ada kelalaian, ada kekurangan di dalamnya. Jadi terlalu membesarkan, memberikan ruang terhadap akal, di mana ruang tersebut seharusnya tidak ada di situ. Nah, mereka inilah orang-orang Qadariyah, orang-orang Jabariyah, dan masuk diantaranya orang-orang Mu'tazilah. Nah, kenapa mereka berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Sampai orang-orang Qadariyah misalnya mereka mengatakan bahwasanya sifat-sifat yang ada pada manusia itu tidak boleh ada pada sifat-sifatnya Allah terbalik. Sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa disifati oleh manusia. Ya, bisa disifati oleh manusia. Sehingga apa? Sehingga menyamakan antara al-khaliq dan al-makhluk. Kemudian orang-orang Qadariyah ini juga di dalam setiap sesuatu itu mencari illat. Jadi orang-orang Qadariyah ini sifatnya ketika mencari sesuatu apapun itu mencari 3 hal.
Yang pertama mencari ilat, mencari alasan kenapa bisa. Yang kedua mencari hikmah, apa hikmahnya. Dan yang ketiga mencari faidah. Mencari faidah. Dan dari sinilah juga orang-orang seperti ini yang menghukumi akalnya dapat menghukumi Allah Subhanahu wa taala. Muncul juga orang Jabariyah. Orang Jabariyah mengatakan bahwasanya kita ini secara gambaran itu dapat digambarkan bahwasanya ini ada 4 sekte utama, yang sebenarnya menyalahi usulnya kaum muslimin secara keseluruhan. Yang pertama adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini mereka terlalu berlebih-lebihan dalam masalah tauhid. Terlalu berlebih-lebihan dalam masalah tauhid. Nah, kemudian lawannya adalah Al-Musyabbihah. Al-Musyabbihah ini justru terlalu enteng menganggap tauhid. Sehingga apa? Sehingga Al-Musyabbihah ini mengatakan bahwasanya Allah itu sama dengan makhluknya. Sehingga kan ada ulama itu yang mengatakan bahwasanya ini Al-Musyabbihah dan Al-Mujassimah itu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti manusia, sehingga mereka mengatakan bahwasanya tingginya Allah Subhanahu wa taala itu 160 cm katanya. Ini orang Al-Mujassimah. Nah, kemudian ada Ar-Rawafid. Ar-Rawafid ini kalau Mu'tazilah berlebih-lebihan dalam masalah tauhid, kalau Ar-Rawafid ini berlebih-lebihan dalam masalah kenabian. Bukan masalah tauhid, akan tapi dalam masalah kenabian. Begitu pula Khawarij. Khawarij ini mereka terlalu enteng di dalam masalah kenabian. Nah, jadi itu itu gambaran utamanya. Nah, dan dari sinilah, dari kelompok-kelompok inilah nantinya muncul kelompok-kelompok kecil. Jadi ada nanti ininya. Kenapa dikatakan firqah? Jadi ada satu orang yang membahas permasalahan. Ada satu orang yang membahas permasalahan dan ada pengikutnya. Orang yang membahas permasalahan ini yang dikatakan sebagai raisnya, sebagai pemimpinnya. Dan orang yang mengikutinya itulah yang dinamakan sebagai firqah. Jadi firqah itu adalah pengikut terhadap satu makalah yang ada kaitannya dengan akidah dan makalahnya memiliki kaidah-kaidah tertentu yang dilanggar. Baik, mungkin itu saja. Kalau insya Allah nanti karena sudah terlalu lama kayaknya. Nanti kalau sebelum awalnya kita masuk pada pembahasan yang akan datang, nanti kita memberikan batasan-batasan kaidah-kaidah yang mana masuk dalam masalah-masalah usuliyah yang bisa dijadikan nantinya sebagai sekte. Karena kenapa? Karena ini kita belum masuk ke sana. Pembahasan apa saja nantinya yang bisa digolongkan satu orang dan memiliki pengikut, itu pengikutnya dinamakan firqah. Itu ada empat kaidah utama. Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Tapi mungkin sampai di sini saja untuk malam ini karena terlalu lama. Mungkin semuanya sudah pada bosan karena terlalu panjang. Oke. Baik, silakan Ustaz. Lanjut. Ya, barakallahu fikum. Ya, oke. Luar biasa ini. Jadi kita ya silakan. Kita seperti mendapatkan penjelasan kalau di dalam kitab kitab Nizamul Islam itu bab 1 dan bab 2 atau Rukul Iman dengan qada-qadar. Sarahnya itu kemudian kita bisa dengarkan tadi. Oh, seperti itu ternyata yang selama ini cuma kita dengarkan atau kila wakal. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Kemudian yang kedua, Saksiya satu itu, Ustaz. Ya. Saksiya satu hanya itu. Ya. Kemudian yang kedua, yang saya ingin sampaikan juga bahwa kita juga kemudian mendapatkan mendapatkan penjelasan dari kitab secara langsung. Kalau selama ini kitab secara langsung yang kemudian kita
kaji dari kitab Mutabanat. Nah, ini kan penjelasan yang kemudian disampaikan adalah kitab-kitab yang ulama secara umum itu kemudian tulis. Yang selama ini juga kita dapatkan adalah ya itu tadi kila wakal, itu ada masalah perbedaan-perbedaan itu karena ini karena itu. Jadi betul-betul apa yang kemudian disampaikan itu based on kitab, berdasarkan kitab yang kemudian disampaikan oleh Ustadz Azwar. Makanya ini yang kemudian yang kedua yang luar biasanya. Kemudian yang ketiga adalah saya sendiri ketika kemudian ingin menulis, ini ringkasannya luar biasa. Saya kira setiap ringkasan yang saya tulis ini sudah terakhir, tapi ternyata terus berlanjut sampai terakhir 4 sekte yang kemudian ini. Saya kira setiap ringkasannya itu adalah ending daripada penjelasan, tapi ternyata masih ada penjelasan-penjelasan selanjutnya. Nah, itu yang ketiga. Ya, kemudian yang keempat yang ingin saya sampaikan bahwa kita masyarakat awam yang tidak pernah kemudian mengkaji secara panjang seperti ini, maka yang kita temukan di universitas-universitas itu cuma 2 kan? Ada namanya Fakultas Usuluddin, ada namanya Fakultas Syariah. Nah, Fakultas Syariah yang kemudian kita persempit dengan kajian-kajian fikih yang sudah juga dijelaskan sebelumnya di pertemuan-pertemuan lain, itu yang kemudian perbedaan-perbedaan itu adanya ahlul ra'yi dan ahlul hadis yang sebenarnya sudah ada pada saat Rasulullah SAW pun ada. Ketika kemudian Rasul mengatakan bahwa janganlah kamu sholat hatta fi Bani Quraidah, sampai di Bani Quraidah. Itu yang kemudian melahirkan adanya perbedaan mazhab. Tapi ternyata di dalam persoalan usuluddin ini juga tidak kalah panjang dan menariknya, serta tidak kalah susahnya juga untuk mengetahui. Nah, tadi dari awal Ustadz Azwar itu kemudian menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada dari awal kerasulan, jadi subhat-subhat yang kemudian ada dengan 2, dengan kekufuran dan kemunafikan. Dari situlah kemudian bermunculan masalah-masalah yang ada. Kurang lebih tadi 10 yang disebutkan. Ini tidak usah saya sebutkan, tadi sudah didengarkan semua. Nah, kemudian sampai pembicaraan terakhir itu adalah adanya firqah yang keempat itu. Ada Qadariyah, As-Sifatiyah, kemudian Khawarijiyah serta Syiah. Yang dari situ muaranya adalah karena tidak bisa menempatkan atau tidak bisanya orang-orang kemudian itu menempatkan akal di tempatnya. Makanya di sini juga kita bisa melihat bagaimana penjelasan Syekh Taqiyuddin Nabhani luar biasanya menempatkan akal itu, mendudukkan akal agar supaya kemudian tidak salah ketika kemudian kita menjustifikasi sesuatu. Kenapa? Ketika akal ini kemudian tidak bisa ditempatkan, disebutkan tadi, itu akan ada hukmul halik fil khalqi yang menghasilkan tadi syiar rafidah, ataukah akan memunculkan makhluk dapat menghukumi al-khaliq, yang di situ muncul Qadariyah, Jabariyah dan Mu'tazilah. Nah, dari situ muncullah kemudian empat sekte yang menyalahi umat Islam. Tadi disebutkan Mu'tazilah, berlebihan terhadap tauhid, kemudian Al-Musyabbihah, enteng terhadap tauhid, kemudian Ar-Rawafid, berlebihan masalah kenabian, kemudian yang keempat itu adalah Khawarij, yang enteng terhadap kenabian. Nah, dari sinilah kemudian akan muncul firqah-firqah yang sebenarnya firqah itu adalah merupakan pengikut dari rais yang memunculkan tadi yang keempat di atas itu. Nah, demikian barangkali sedikit
Ya saya tidak bisa menyimpulkan secara ini luas, sedikit yang saya bisa tangkap, dan semoga ini kemudian menjadi pemahaman dan ilmu bagi kami secara pribadi, dan mudah-mudahan bagi ikhwan fiddin rahimakumullah waalaikum. Jadi itu yang saya rasakan ya sebagai orang yang kemudian tadi mendengar, luar biasa ternyata seperti ini. Nah, terakhir barangkali mungkin ada dari para peserta yang ingin bertanya. Kita punya waktu sekitar 15 menit. Nah, ini 11.13. Jadi kita insya Allah akan menyelesaikan ini 11.30. Karena kita tadi mulai sekitar 9 atau 21.30. Silakan Ustaz. Ada yang mau disampaikan, dikomentari? Tafadhal. Langsung saja menyalakan ininya. Mic-nya. Kayaknya sudah oke semua, Ustaz. Iya. Sudah oke semua. Atau tidak ada sama sekali ya? Oh ya, Ustaz. Ya, silakan. Ya. Tadi kan dijelaskan itu perbedaan-perbedaan yang timbul di tengah-tengah kaum muslimin sejak Rasulullah SAW itu akan meninggal. Mulai banyaklah peristiwa yang disebutkan. Tapi kemudian saya tidak tangkap tadi atau terlewat soal kenapa kaum muslimin kemudian itu bisa berbeda soal menyikapi kepemimpinan sahabat Utsman bin Affan. Dan ujung dari perbedaan sikap itu kan jadi fatal belakangannya. Karena terjadi pengepungan di rumah Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian berujung pada kematian beliau, yang kemudian rentetannya ke belakang itu panjang, dan pada peristiwa itu banyak dari kalangan sahabat-sahabat yang utama yang ada dalam peristiwa itu, termasuk diantaranya adalah anak dari Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq yang sempat ditunjuk jadi gubernur di Mesir menggantikan ya begitulah kurang lebih peristiwanya. Yang saya ingin tanyakan kedudukan peristiwa ini terhadap munculnya firqah-firqah itu. Karena tadi terlewat atau saya tidak dengar, ya saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya, silakan Ustaz, langsung. Terima kasih banyak. Jadi pertama sebenarnya muncul perselisihan muncul itu ketika dikerucutkan. Yang pertama ketika dikerucutkan pemilihan antara Utsman dan Ali. Di situ mulai muncul ada fitnah di tengah kaum muslimin, dan yang menjadi orang yang bertanggung jawab di sini adalah Abdullah bin Sabah. Ini pula yang nantinya akan memberikan provokasi terhadap beberapa orang yang berada di Mesir dan lain sebagainya untuk meminta keadilan kepada Khalifah Utsman bin Affan, sehingga mereka mendatangi Madinah pada saat itu. Ada yang mengatakan 200-an, ada yang mengatakan sampai 800-an orang dengan senjata mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Apakah pada saat itu sahabat-sahabat tidak ada yang membela Utsman? Banyak yang membela Utsman. Akan tetapi Utsman mengatakan sarungkan kembali pedang kalian. Pulanglah kalian kembali ke rumah kalian masing-masing. Pada saat itu seandainya Utsman mau, ini orang-orang yang ada cuma sekitar, ada yang mengatakan tidak cukup 1000-an, ada yang mengatakan lebih 1000, akan tetapi kalau mau dikerahkan pasukannya kaum muslimin pada saat itu sahabat-sahabat saja, sahabat-sahabat besar itu mereka akan kalah. Tetapi Utsman bin Affan
Utsman bin Affan itu adalah orang yang lembut sekali hatinya. Yang lembut sekali hatinya. Makanya beliau tidak mau terjadi pertumpahan darah sampai membiarkan, karena Utsman terlalu baik, membiarkan para orang-orang yang mengepung rumahnya Utsman bin Affan ini untuk berbuat sesuka hati mereka. Untuk berbuat sesuka hati mereka. Makanya ada sahabat yang mengatakan bahwasanya seandainya katanya bukan karena kelembutan hati khalifah, maka kalian semua ini sudah terbang kepala kalian dari leher kalian, dari badan kalian. Akan tetapi itu lama sekali terjadi sampai di dalam ini kalau mau melihat runutan sejarahnya yang paling kalau saya yang paling otentik, yang paling bagus ada di dalam kitabnya Al-Huqbah Minat Tarikh. Al-Huqbah Minat Tarikh bahasa Arab, yang saya kira belum ada terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Mungkin kalau mau nanti kalau mau dibaca bersama, insya Allah bisa kita baca bersama. Ya, kebetulan saya pernah ajarkan ini buku di Ma'had Albir. Saya pernah ajarkan buku ini di semester berapa itu di Ma'had Albir. Satu semester itu kita baca satu semester dalam 16 kali pertemuan. Itu sudah dibaca lewat setengah. Tidak terlalu aneh ininya. Nah, kemudian dari sini sebenarnya ini yang menjadi inti daripada perselisihan yang terjadi dengan khilafah setelahnya. Ya, kenapa? Karena dari sini Utsman bin Affan dibunuh. Sehingga apa? Sehingga Muawiyah tidak mau tunduk terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, tidak mau tunduk. Karena kenapa? Karena kita tahu siapa yang mengangkat Muawiyah. Nah, Utsman bin Affan. Karena kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika Utsman bin Affan naik menjadi khalifah, itu dirombak. Banyak terjadi perombakan sampai desas-desus yang muncul di tengah kaum muslimin pada saat itu di antara orang-orang munafik yang ada. Di situ mereka mengatakan bahwasanya khalifah ini adalah orang nepotisme. Nepotisme. Kenapa? Beliau mengangkat keluarganya sendiri untuk dijadikan sebagai wali, dijadikan sebagai gubernur, sampai Khalid bin Walid itu diberhentikan jadi gubernur dan digantikan oleh keluarganya. Nah, Khalid bin Walid sebagaimana kita siapa Khalid bin Walid digantikan oleh keluarga. Dari sinilah sebenarnya bola api itu muncul. Kenapa? Ini dimanfaatkan oleh Abdullah bin Sabah untuk menghasut. Ada pernah tulisan yang saya baca bahwasanya ini orang-orang yang mengepung rumahnya Utsman bin Affan, di antaranya itu dikompor-kompori sama Abdullah bin Sabah. Nah, sehingga apa? Sehingga mereka tidak mau pulang. Nah, coba di rumahnya seorang kepala negara dikepung oleh orang yang datang dari luar. Ini yang datang adalah kebanyakan dari orang Mesir sama sebagian orang Syam. Nah, meskipun ini yang kebanyakan katanya itu datang dari Mesir. Kebanyakan datang dari Mesir untuk meminta, ada yang mereka minta. Saya lupa apa tuntutan mereka, itu ada di dalam buku Al-Huqbah Minat Tarikh, yang inilah sampai berujung pada pembunuhan Utsman bin Affan. Dan pada saat itu banyak sahabat besar dan sahabat kecil yang hidup pada saat itu, yang mana mereka setia berada di samping Utsman bin Affan. Akan tahu Utsman bin Affan mengatakan tidak. Kembali kalian ke rumah kalian masing-masing. Ini yang datang adalah saudara kita.
Yang datang adalah saudara kita, makanya Utsman bin Affan tidak mengambil langkah yang tegas. Nah, dari sinilah nantinya merupakan bola api sehingga muncul banyak sekali perselisihan di antara kaum muslimin. Banyak sekali muncul perselisihan. Sebagaimana kita kenal bahwasanya pada zamannya Utsman bin Affan, jadi Abu Bakar memerintah selama 2 tahun lebih. Kemudian Abu Bakar itu tidak banyak terjadi futuhat. Kemudian pada zamannya Umar terjadi banyak futuhat. Karena kenapa? Karena itu tools negara pada waktu Abu Bakar sudah bagus semua. Nah, ketika Umar terjadi banyak ekspansi, dan Utsman lebih banyak ekspansi lagi. Lebih banyak ekspansi sehingga apa? Sehingga bermunculan banyak sekali pendapat-pendapat di kalangan kaum muslimin. Sehingga inilah nantinya yang menjadi cikal bakal terjadinya huru-hara. Muawiyah tidak mau tunduk, kemudian yang menjadikan Ali bin Abi Thalib terlalu banyak forsir tenaganya memperbaiki konstelasi dalam negeri pada saat itu. Makanya pada waktu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, itu sangat sedikit terjadi futuhat. Tidak sama seperti pada masa Umar bin Khattab sama Utsman bin Affan. Karena kenapa? Karena beliau banyak sekali sibukkan dengan perkara kematian Utsman bin Affan. Talha bin Abdullah begitu pula Zubair bin Awam juga keluar untuk hal tersebut. Untuk meminta supaya para orang-orang yang datang mengepung rumahnya Utsman bin Affan itu semuanya dihukum. Nah, akan tetapi ketika Ali bin Abi Thalib melihat bahwasanya ini kalau mereka dihukum, maka yang terjadi sama seperti apa yang dipikirkan oleh Utsman bin Affan, bahwasanya yang akan terjadi adalah pertumpahan darah antara kaum muslimin ini sendiri. Makanya dia tidak mau. Ketika Ali bin Abi Thalib naik, beliau melihat hal tersebut. Makanya kenapa? Karena para sahabat ini, utamanya Khulafaur Rasyidin, dalam memerintah mereka semua sadar bahwasanya dalam memerintah itu yang harus dikedepankan adalah riayatu syu'unil muslimin. Riayah, kalau kita sebagai pemerintah ini riayah syu'unil ummah tidak ada, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah justru kesengsaraan, dan itu bukanlah merupakan tugas seorang khalifah. Itu bukanlah merupakan tugas seorang imam. Makanya ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mengambil alih kekhalifahan setelah diserahkan oleh Hasan kepada beliau, setelah naik, dia yang dulunya getol untuk mencari pembunuh daripada Utsman bin Affan ini, sampai-sampai dalam riwayat itu dijelaskan di buku Al-Hukm min At-Tarikh, beliau mengatakan bahwasanya kalau Anda sudah menghukum para pembunuh daripada Utsman bin Affan ini, maka saya akan tunduk terhadap perintah Anda. Saya katanya tidak menginginkan khalifah, akan tapi saya ingin menuntut kematian daripada Utsman bin Affan. Sehingga itulah yang terjadi. Begitu pula kalau kematian Talha dan Zubair bin Awam ini digambarkan di situ, mereka adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka memang memiliki sifat-sifat sahabat, tidak seperti yang didengung-dengungkan oleh sebahagian buku-buku sejarah yang mengatakan Talha dan Zubair ini adalah orang yang yang kejam. Begitu pula Muawiyah juga adalah orang yang tidak berperi kemanusiaan karena dan lain sebagainya. Nah, sampai-sampai kan di dalam ininya Muawiyah, ketika terjadi antara Muawiyah dan Ali itu Raja Kisra, Raja Romawi mengirim karena kenapa? Karena Syam dulu kan, Syam ini kekuasaannya orang-orang Romawi, orang-orang Rum. Nah, dia mengirim surat kepada Muawiyah
mengatakan bahwasanya kalau Anda menginginkan pasukan, maka saya akan menginginkan pasukan, tinggal sebut saja berapa ininya, berapa jumlahnya. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Muawiyah pada saat itu, apakah menerima? Tidak. Dia mengatakan ini adalah permasalahan antara dua orang saudara yang lagi ada sedikit permasalahan. Kemudian Muawiyah mengatakan, kalau Anda tidak diam, maka saya akan mengirim pasukan yang ujungnya sudah sampai di negeri Anda, kepalanya sudah sampai di negeri Anda, ujungnya masih ada di sini. Itu artinya apa? Artinya bukan para sahabat ini, mereka betul-betul sahabat Rasulullah SAW. Saya nanti terbuka cerita tentang sahabat ini ketika membaca itu Al-Huqbah minat Tarikh. Ketika membaca Al-Huqbah minat Tarikh, di situ betul-betul digambarkan bagaimana sahabat-sahabat ini yang bertikai betul-betul seorang sahabat. Nah, sampai-sampai dikatakan bahwasanya ketika terjadi perang Jamal itu, Zubair bin Awam sama Talha bin Abdullah tidak berada di tempat. Dan Zubair bin Talha bin Abdullah itu meninggal karena dia berusaha untuk melerai antara pasukan Muawiyah dan pasukannya sendiri. Kemudian Zubair bin Awam meninggal karena kenapa? Karena dia meninggalkan pertempuran tersebut dan kena dikatakan anak panah yang kesasar. Artinya bukan, makanya setelah Rasulullah setelah perang usai, orang yang pertama kali dicari oleh Ali bin Abi Thalib adalah Talha dan Zubair bin Awam. Kemudian ketika beliau mendapatkannya di tengah-tengah kerumunan kaum muslim yang meninggal, beliau mengambilnya dan memeluknya dan mengatakan, "Wah Habibi, wahai katanya kesayanganku, kenapa bisa seperti ini?" Memeluk. Dan setelah itu terjadi, ada orang Khawarij yang mau masuk sama Ali bin Abi Thalib untuk memberikan laporan terhadap apa yang terjadi, dan ini merupakan provokator. Dan Ali bin Abi Thalib tahu bahwasanya dia adalah seorang provokator. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, suruh dia pergi. Kalau saya melihatnya maka saya akan potong katanya batang lehernya. Nah, itu yang terjadi antara para sahabat. Nah, maka inilah kalau kita bercermin daripada persoalan yang terjadi di Utsman bin Affan, ini merupakan sebuah bola api sebenarnya. Di sinilah bola apinya bermula. Sehingga pertikaian di tengah kaum muslimin itu terjadi setelah itu, dan setelahnya muncul ini Khawarij sama Alawiyin. Nah, muncul Khawarij sama Alawiyin sama sama jamaah kaum muslimin. Jadi itu Ustaz. Kemudian nantinya dari Khawarij kemudian Syiah ini nantinya akan muncul sekte-sekte yang lain yang berusaha untuk memahami sebenarnya syariat, akan tetapi dia tidak menempatkan akal sebagaimana tadi dijelaskan, dia tidak menempatkan akal sesuai dengan tempatnya. Karena kenapa? Karena dia menempatkan akal bagaimana caranya bisa menghukumi sesuatu yang tidak sampai akal ke sana. Nah, maka muncullah nantinya sekte-sekte yang lain. Oke, mungkin saya sedikit Ustaz, sudah banyak sekali kayaknya. Ya. Bismillah, Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi ketika kemudian sirah seperti itu diberitakan kepada kita bagaimana sahabat Rasulullah SAW memegang teguh ajaran Islam. Ya, betul. Luar biasa yang kemudian terjadi. Maka ya kita sebagai seorang muslim sekarang ini ya berpegang teguh kepada syariah, apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, kemudian mencontoh dan mendengarkan sirah-sirah para sahabat, itu kemudian akan menjadikan kita insya Allah orang-orang yang bisa menjadi orang-orang yang kemudian sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala sematkan kepada para sahabat. Maka sering juga kita dapatkan ungkapan yang mengatakan bahwa ketika kemudian kita akan mendapatkan kepemimpinan atau kekhilafahan setelahnya, maka marilah kita mencontoh para sahabat. Dan terbukti apa yang kemudian tadi diceritakan, luar biasa kemudian para sahabat itu. Apa yang terjadi di di perang Jamal, apa yang kemudian terjadi pada saat Muawiyah hendak ditawari pasukan oleh raja atau kemudian kekaisaran Romawi, itu kemudian luar biasa apa yang dia sampaikan. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Memang betul apa yang kemudian tadi disampaikan bahwa sejak zaman Rasulullah SAW itu memang pada saat itu sudah kemunafikan dan kekafiran itu sudah ada. Jadi di dalam banyak sirah kita juga mengenal bagaimana kemudian perang Tabuk yang dimana di situ kaum munafik itu dan orang-orang Yahudi kemudian tidak tinggal diam. Mereka kemudian memanas-manasi untuk bermalas-malasan bagi kaum muslimin supaya tidak pergi berperang. Jadi hal-hal seperti ini memang ada dari zaman Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Dan itu juga pasti ada di zaman sekarang ini. Maka dari itu tidak pernah berhenti. Luar biasa tadi yang dijelaskan, tidak pernah berhenti, dan itulah yang terjadi memang. Jadi kalau disebutkan tadi di awal bahwa subahah yang muncul pada masa Rasulullah itu juga yang terjadi pada zaman sekarang ini. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, kemampuan kita untuk kemudian memegang teguh ajaran Islam ini, baik yang kemudian terkait masalah usuluddin ataukah terkait masalah syariah, ini yang harus terus-menerus kita usahakan di dalam diri kita. Karena inilah yang akan kemudian kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama saling mendoakan, kita sama-sama saling mensupport dengan adanya kajian-kajian seperti ini. Semoga ini insya Allah membuat kita, baik itu secara akidah, ataukah kemudian secara syariah, itu kemudian semakin baik. Kalau bahasa yang saya biasa munculkan adalah kuantitas dan kualitas keimanan dan ibadah kita, itu kemudian bisa semakin baik. Saya kira cukup sekian dulu, ikhwani fiddin rahimahullah alaikum. Ini sudah pukul 11:35. Ya, barakallahu fikum kepada Ustadz Azwar, barakallahu fikum kepada Ustadz Rahmat yang telah memfasilitasi Zoom ini, kepada para peserta, kepada para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan barakallahu fikum ajmain, dan kita tutup dengan bersama-sama membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhana rabbika wa bihamdik, subhanaka anta nastaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.